Loh Mike, tapi kamu dokter kecantikan tapi tetap bisa toh misalnya kayak apa ngerti nggak seberapa jauh pengertian dan bisa nangani penyakit-penyakit yang umum gitu. Kalau kita itu kan basicnya dokter umum. Ya, Kita itu dilatih dokter umum tuh 6 tahun plus 1 tahun internship. Itu 7 tahun aku belajar dokter umum. Jadi semua bagian dokter umum tahu, tapi hanya kulitnya ya. Untuk mendalaminya kan harus spesialis. kalau ngeluarin resep berarti sih iso ya sekarang ya, misalnya kayak sakit batu. Oh bisa dong. Aku punya resep. Kalau sakit aku resepin sendiri biasanya. Oh. Bisa. Aku sakit aja coba minta resep. Kamu flu toh. Ya flu. Caranya COVID yo, lagi anu yo. Mas, COVID itu kita punya antibody sendiri kok udahan. Aman lah. Herd Tapi immunity. kalau radang-radang tenggorokan, aku sih nggak pernah nyarankan obat karena antibodi kita akan bentuk sendiri. Nanti biasanya 3 hari sampai 7 hari bisa sembuh sendiri. Tapi kalau udah 7 hari kamu masih kayak gitu, baru kamu membutuhkan obat. Aku selalu menyarankan obat itu nomor 2. Kalau misalnya kamu flu, karena antibodi kita akan melawan virus sendiri. Hmm. Berarti dokter-dokter sing langsung nyarono sakit baru 1 hari dikai obat itu apa itu? Aku nggak suka gitu. Aku suka nolak pasien loh. Tak omongin kamu. Iya. Iya, pasienku datang pengen tarik benang dan lain-lain. Kalau aku bilang nggak perlu, nggak, wes pulang aja nggak perlu. Tapi malah datang terus akhirnya. Iya, iya. Karena ditolak terus. Ya bener gitu sih. Kemarin aku laser juga ngono, mau tak bayar aku ya bingung. Aku mau tak bayar, kok malah gak mau laser, malah nakut-nakuti aku. Tapi ya bener aja nih yo. Iya. Cuma kamu lagi gak kuat sakitnya nanti tengah-tengah minta berhenti malah alismu kan jadi CC bro. Dan lagi kalau di laser itu bisa melepuh loh kamu. Biasanya. Kulitnya melepuh. Melepuh. Sakit. Jadi kayak tato, sulam, itu membikinnya itu tidak seberapa sakit. Tapi kalau menghilangkannya itu sangat sakit. Iya iya bener. Iki aku ya mau tak hilang rambut-rambut kita iki juga nggak sesakit alis tapi juga sakit. Lumayan, lumayan. Itu bekas apa? Tato juga? Iya, Tato sulam? aku lambe kok audit itu lho ditawari ya banyak aku. Oh iya iya iya. Kau Dit punya treatment itu. Iya iya iya. Ya wes. Saya aneh Pak jadi ketemu orang si Lembeng tahu. juga kamu ya? Hah? Lembeng juga kamu ya? Metroseksual kita ini ya? Jadi aku galau, aku skincare gak ono lho. Aku gak pernah facial, gak pernah skincarean. Cuma aku gak pernah pot karena alisku dulu aku bener-bener hilang, Bos. Gak ono ngono lho. Terus adikku dia jadi pensil alis, itu kan repot toh pensil alisan terus sama pedot toh wis gampang aja tuatun. Mas Tion bagus. Mas Tion itu glutathione isinya. Itu merek paling bagus untuk pemutih. Tapi dan aman. Kene ku memang apa ya? Nggak tahu ya. Kita tuh memang penampilan nomor 1 kayaknya ya. Soalnya sebenarnya penting sih, apa-apa kayak dulu ya kan sempet tuh SMA itu kan orang muji-muji, wah apa mamaku ya mesti dipuji juga, wah anaknya ganteng-ganteng apa. Tapi kayak aku merasa cowok itu gak iso kandhane iku tok. Kan nek ganteng tapi karir atau duitmu gak ono ya buat apa, Pak? Kayak akhirnya aku merasa gak penting ganteng iku, harus pintar. Tapi saiki padha wae orang masuk lainku dhewe lho, Bro, wis tak ewangi bola-balik. Nek ketemu mesti event sebelum viral. Wah, lawyer ganteng iku, ganteng rek, lawyer kurek. Jadi, kok gak pernah puji pinter ta aku iki. Tahu gak sekolah bareng gitu. Terus saya ewangi suwe, Pak. Kayak masih kasih saran buahku, sapa ku sing dieling gantenge. Jadi memang bener katanya Dokter Michael guys, orang kalau cakep itu nggak pernah salah. Masih ngomong salah, bener. Benar. Betul itu. Iya, ya dunia memang tidak adil. Dunia gak adil buat orang jelek. Nah ini nih, konsumsi dipedinol untuk tiap hari mencegah vertigo itu efeknya gimana dok? Gini, vertigo itu bukan penyakit, tapi gejala. Jadi sama kayak kamu panas. Oh. Panas itu bukan sakit, tapi itu menandakan kamu ada sesuatu, entah radang, entah kamu kena demam berdarah misalnya. Timbullah gejala panas. Sama dengan vertigo. Vertigo itu bukan penyakit, tapi itu gejala. Gejala sih yang dirasakan apa? Pusing, beliur matanya, burem. Tapi itu sebenarnya ada penyakitnya. Nah, penyakitnya harus cari. Bisa dari telinga,
Bisa dari mata, matanya kita minus, telinga kita infeksi, bisa dari ada tumor otak dan lain-lain, banyak. Jadi harus dicari. Vertigo itu gejala guys, bukan penyakit. Hmm. Ini mau jadi edukasi ya, harusnya. Nek orang ganteng pinter ini seneng orang-orang lihat ya. Wes ganteng, aman, pinter lagi ya. Sebenarnya gini, kita punya sumpah dokter tentang etika. Untuk edukasi itu nggak apa-apa. Di online atau dimanapun edukasi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kita menyebutkan obat di mana namanya di Resep. sosmed, resep itu nggak boleh. Karena gini, resep itu tidak boleh kita sebutkan dengan sia-sia di publik tanpa harus diperiksa. Itu kita sama dengan dukun, nggak boleh. Jadi kita harus pemeriksaan fisik dulu. Iya, iya bener juga ya. Soalnya kan gak podo ya orang-orang ya. Ya, etisnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya obat, mohon maaf, harus diperiksa dulu. Sakitnya apa? Itu tanya obat ini bahaya atau enggak apa kan gak apa-apa ya. Boleh. Kalau Misalnya misalnya ada saya harus pakai Mastione dan Cosmelan 2 dok sudah 10 tahun lebih kalau nggak pakai itu rasanya kusam. Obat apa itu ya? Mastion itu aku juga jual. Mastion itu keluaran Masta Pharma, pabriknya. Dia isinya glutathione dan itu dipakai di luar negeri sama di Indonesia banyak. Memang mahal. Satu botol itu sekarang mungkin 800 atau 1 juta ya kayaknya ya. Tapi itu bagus. Itu suplemen buat supaya kulit kita lebih cerah. Cosmelan itu ya waduh. Sama. Obat patah hati apa? Itu duit yang banyak itu. Oh, tempelin sini duitnya. Oh, 3,6 juta. Oh, kemahalan. Aku jual nggak sampai segitu. Ayo DM Dr. Michael aja ya kalau mau beli supaya kalian nggak ditipu sama reseller ya. Ini ada lagi Antaxanthin. Loh, ini malah aku nggak ngerti belas ini apa ini. Antasantin nggak apa-apa, minum aja nggak apa-apa. Oke kok, itu suplemen. Aku minumnya apa ya? Blackmore sorry ya. Gak tahu tentang minum sih hari ini belum. Jarang ya. Aku minum vitamin D kok. Iya vitamin D lo penting. Aku tuh sangat kurang. Setiap kali Ya. cek mesti vitamin D ini. Tahu nggak kenapa kurang? Oh, matahari. Karena kita orang Indonesia tuh males bos jalan kaki kena matahari. Iya. Ya toh? Hmm. Orang Indonesia itu kebanyakan naik mobil kemana-mana, sedikit naik mobil. Jadi kita kekurangan matahari. Sebenarnya matahari aja cukup sebenarnya. Tapi harusnya jam 10 ya matahari pagi ya. Iya dong, jam 8 lah. Gitu. Ini mau beli mau dok mas jadi jualan. Jadi jualan. Nanti ya hubungi admin ya, aman. Obat Tapi obat-obat gitu aman ya. Maksudnya kan bukan ngeresep tuh itu. Nek ngomong di live kan nggak apa-apa tuh. aman itu aman. Obat stroke itu nggak semudah itu teman-teman. Nah ini stroke beda lagi, ini pertanyaan bagus. Stroke itu ada dua, stroke pendarahan dan stroke penyumbatan. Jadi hemorrhagic sama infark namanya. Infark itu penyumbatan, hemorrhagic pendarahan. Kalau kamu misalnya diagnosanya harus pasti dulu dengan MRI atau CT scan. Kalau misalnya itu stroke-nya penyumbatan, kamu kasih hantam obat stroke pendarahan, itu penyumbatannya jadi lebih parah. Begitu pula sebaliknya. Jadi diagnosnya harus tegak dulu. Ini stroke apa? Karena gejalanya stroke sama, semua pasti mencong, lumpuh paru. Tapi harus tegak dulu apakah ini penyumbatan atau pendarahan. Beda guys pengobatannya. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu obatnya apa. Harus tegak dulu diagnosanya. Gitu. Ya sih lumayan lah nempel-nempel. Gini IPK aku 3,8 kok. Aman bos. Ganteng-ganteng gini pinter ya maksudnya ya. Lu Gak cuma kadang-kadang ya. Enggak, itulah keuntungan orang ganteng guys. Banyak yang nyontekin. Gak mungkin. Banyak lagi saya ya lali nek. Ini loh. Si ngomong apa? Sering-sering edukasi kesehatan dan hukum. Nah, ini mumpung nyambung iki ya, jadi enggak tahu ya, kan mungkin ngerti enggak ya. Kapan ada kita pernah liburan sing suwe gitu, enggak? Oh iya. Aku lagi ngaudit rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit itu mau dibeli. Jadi klienku yang beli. Nah, DE itu ya, itu rumah sakit ortopedi.
Jadi ini memang specialized, memang tamunya lebih sedikit tapi nek cuannya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang umum gitu. Itu bener ya? Iya, Nah, betul. pada gitu, dia itu cuma ganti manajemen tok. Jadi selama dealnya belum jalan baru DP, manajemen itu berpindah bos, terus pindah, ya tau? Terus pindah, Oke. dikelola dari minus 1,5 M per bulan jadi plus 1,5 M per bulan. Bener gak sih memang cuma urusannya? Aku kan mikirnya kan semua bisnisku masalah marketing ya, masalah revenue. Nah tapi ternyata ganti manajemen tok, bisa membuat segitu nih, aku biasanya bocor dari mana sih dok? Kamu nggak tahu bobroknya rumah sakit ya? Nah, ayo coba dibongkar di sini. Bobroknya rumah sakit itu semua bisa dikorupsi, termasuk obat. Obat tuh banyak dicolong. Terus nanti pasien-pasien itu ya ini oknum ya. Kita kalau ngomong oknum ya. Ya. Jadi oknum-oknum tertentu itu di rumah sakit itu banyak kebocoran. Artinya yang mana rumah sakit ini harusnya untung dari obat lebih banyak. Kadang mereka perawat atau dokter, oknum dokter ya, oknum perawat, mereka ngambil benang jahit ya, atau obat lain itu dari luar, tapi dijual di sana. Oh. Disitulah bocornya. Itu banyak sekali terjadi di rumah sakit. Ya aku diceritain jadi obat itu ambil anu. Kenceng loh. Perawatannya ya. Ya, obat tuh sangat kenceng loh. Daripada jasa dokter, obat tuh sangat kenceng. Ada juga gini, salah satu dokter spesialis kandungan, ya, rumah sakit sudah menyediakan benang jahit buat sesar. Tapi mereka malah ngomong gini, Bu, mau nambah sekian nggak? Saya kasih benang yang lebih bagus. Mereka ngambil dari luar. Dokter spesialisnya itu. Nah, bocornya di situ. Kebanyakan. Ada juga yang seperti ini, praktek nih. Ke poliklinik, kasih resep, Bu, tebus di apoteknya, apotek sana ya, jangan apotek rumah sakit. Itu kan ngilangin omset. Kayak gitu. Banyak sekali kenakalan itu. Jadi manajemen yang sangat bagus itu baru kita bisa membuat rumah sakit yang bagus. Karena aku juga punya klinik kan, klinikku juga bocor awal-awal. Mereka perawat-perawatku sering beli produk dari luar, terus ditawarin lebih murah, harga beda 1 juta untuk perawatan di luar. Padahal pasienku banyak, harusnya omsetku besar dong. Akhirnya bocornya di situ, mereka home treatment. Di luar transfernya di luar klinik ya, buka jasa dulu. Jadi mereka nanti sama pasien speak sendiri tuh. Gitu. Terus iki sekarang klinik, tadi kamu klinik toh, aku tuh banyak diteleponi klinik-klinik didatangi Polda masalah limbah lah. Memang klinik limbahnya ya harusnya apa ya? Jadi gini, ini menarik karena saya alumni 1 tahun didatengin 15 kali oleh Polda dan Polres. Wah, oke. 1 bulan tuh mungkin 2 kali lah aku didatengin Polda dan Polres. Jadi untuk membuat sebuah klinik atau rumah sakit, kita memiliki 5 izin. Dari izin lingkungan, IMB, izin IPAL, IPAL atau air bersih, limbah B3, ada izin praktek dokter dan izin 6, ada izin operasional dan izin praktek dokter. B3-nya boleh cuma klinik, bukan rumah sakit loh. Nek klinik apa? Sama dong, ada jarum suntik, kasa-kasa bekas berdarah itu kan semua B3 semua. Itu kan infeksius semua. Oke. Nah, perizinan itu berlaku 5 tahun, bos. Penyimpanannya pun harus benar. Dan kita harus bekerja sama vendor yang lain. Ada vendornya. Itu yang diperiksa, surat-suratnya, bekerja sama vendor yang sudah sertifikasi atau belum. Makanya sering didatengin, mereka ngecek apakah betul limbahnya ditaruh di tempat yang benar, caranya benar, izinnya ada atau enggak, atau izinmu udah habis. Itu rata-rata mereka banyak yang kena seperti itu. Oh, kamu sering dapat kasus gitu ya? Iya, terakhir kapan hari pernah 5 tahun lalu, tapi sempat sepi, malu sekarang ngetren mana ya? Telepon aku aja, tak aman. tempatku udah nggak pernah datangin loh. Oh iya. Tapi soalnya berarti wis rapi toh. Rapi nggak rapi pasti ada nggak rapinya. Tapi gimana
gimana kita cara bangun sosialisasi sama teman-teman aja. Ya yes, kayak gitulah. Kamu tahu sendiri. Iya, 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 iya. Vitamin yang murah apa? Ini murah nih. Apa murah? Aku minum ini, vitamin D. Kirimin aku bawa fotonya, Mek. Tahu tuh ya. Aku minum ini 5.000 IU, jadi seminggu kamu cuma bisa minum cuma seminggu sekali toh. Enak yo. Gila, aku tiap hari repot yo. Kamu 1.000 kan? Yo. Aku 5.000. Jadi seminggu sekali toh aku minum satu. Loh, malah aku sih gede. Oh gila, aku disuruh layarnya besarin, gak bisa separuh-separuh ya? Bisa, tapi ya apa cara settingnya ya? Gak ngerti ya. Aduh, aku Mereknya- baru main TikTok ya. Ini nggak boleh nunjukin merek kalau di sini. Bisa kena ban. Natur Bounty. Loh, tapi nek orang-orang jualan kan udah jual merek kan? Harusnya nggak apa-apa. Kalau jualan, kan kita bukan jualan, kamu nggak ada keranjang kuningnya, Bos. Oh. Iya, iya. Expand buff, gak iso ya. Ya, vitamin D penting supaya nggak pegel-pegel. Terus gini lah, konsultasi kesehatan. Pots, gini coba jelas no ya. Oh ya gini. Iki, ya aku ambil punyamu bahaya mana? Nah, ayo. Sebenarnya IQOS tuh lebih aman. Kan karena gini, vape itu sebenarnya kan yang dibakar kan kapas. Itu yang pertama. Karsinogeniknya lebih tinggi. Yang kedua, ada flavornya manis. Menurut penelitian terbaru itu kalau makin sering pakai yang agak manis tuh meningkatkan resiko diabetes. Oh iya? Cuma di ini no tok. Tapi kan manis, Bro. Manisnya mbok isep piro kali tiap hari. Oh. Makanya aku sekarang kan nggak pernah makan nasi sebenarnya. Aku udah nggak pernah makan nasi. Loh, dibayar sampai 1 gelas es teh manis. Tiap hari. Iya. Ya bahaya es teh manis tiap hari. Manis ya. Makanya aku kalau minum pun aku minum air putih, kalau nggak americano. Aku udah ngindari gula sama sekali karena aku nge-vape. Iya. Iya lah aku gini, aku tuh dulu sempet coba nge-vape. Tapi nah aku nge-vape mungkin karena keseringan dia. Jadi ini kayak Sering. langsung gini kayak so ngomong dulu. Ya sering. Awal-awal aku ya gitu. Cuma memang kalau aku IQOS gak cocok. Rasanya paling karena sih bakar. Cuma bakar gue kan angel kayak so di mana-mana ya. Gak bisa. Bakar itu kalau ke Singapura tok baru bakar karena pots ilegal di sana. Nggak apa ya, malah bakar boleh tapi IQOS sampai pot ilegal. Karena pajaknya tinggi, Bro. Di mana di Singapura tuh cukainya rokok itu sangat tinggi. Jadi mereka melarang untuk masuk beredarnya ini, alat-alat ini. Supaya nggak bunuh revenue juga ya. Yes, jadi rokok-rokok tuh kuat kenceng bayar pajaknya di sana. Jadi nggak ada jual. Iso ngeblok iki juga ya. Kapan hari aku kena sita kok ke Singapura. Oh iya. Aku pakai di Singapura. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Aku bawa dua, satu ke sita, satu enggak. Aku ke Perth ya ke Australia malah aneh. Gak ono wong jualan IQOS, ono vape atau rokok bakar. Aneh yo. Emang gitu. Karena pajak cukainya tinggi sekali. Efek ke paru-paru dan jantung bagaimana? Jadi gini, meningkatkan risiko iya, tapi belum tentu. Jadi risiko itu kan banyak guys. Kamu minum manis tiap hari pun itu meningkatkan risiko diabetes, tapi belum tentu kena diabetes. Tapi meningkatkan risiko. Sebenarnya aku pengen mandek, cuma kan aku baru mulai setahun yang lalu sejak kasusku itu. Terus mari ngono bingung nih sekarang gak ono mari makan kadang nek nungguin event kayak iso keluar rokokan nek gak ngono kan kayak keluar terus diem-dieman kayak goblok gak sih. Iya, sebenarnya kita tuh punya sebenarnya kebiasaan aja. Kebiasaan naik karena udah terbiasa. Aku ya baru 2 tahun kok pakai ini. Baru 2 tahun ya. Kamu dan fun fact-nya ya. Pertama kali aku pakai, aku pingsan, Pak. Helapo, kok iso pingsan? Kayak tubuhku menolak nikotin. Tubuhku menolak nikotin terus pusing kepalaku terus aku pingsan. 5 menit lah, kayak tidur bentar terus bangun.
Aku tanyalah sama temenku kan, namanya Steven Dut. Ya kan? Ah, gak bener iku. Terusin aja, terusin aja bro. Itu baru pertama nggak apa-apa itu. Terusin aja, nanti lama-lama terbiasa. Anjir ya, tak terusin. Terusin. Lo gendeng. Lihat guys, dokter lo bisa kalah sama influencer. Ya, dibilang influencer apa dokternya nurut lo gendeng gak iki? Iya, namanya influencer kan nge-influence. Jadi kita kena influence. Itu namanya the death of expertise. Orang saya expert kalah sama orang saya berpengaruh. Suka creamy atau fruity? Aku suka fruity sih. Creamy agak enak. Oh. Penambah darah sakatonik gami aman gak dok? Penambah darah sangobion cukup. Sebenarnya kamu kalau kurang darah makan daging merah aja. Gami boleh. Kulit susah cerah pakai apa? Pakai suntik-suntik guys. Ada namanya Rejuran. Biar kulitmu cerah. Keluar aja lah terlalu bening. Jadi mantul sinare. Mantul. Enggak, sungguhan ini murah. Murah maksudnya terjangkau. Vitamin D kita nggak boleh minum malam, oh bener sih? Ngefek gak sih itu? Enggak juga lah. Dok, bersihin jerawat panda, mungkin boleh endorse nih. Nanti saya laser bisa. Tapi memang gini, panda itu kan jadwalnya padat sekali. Untuk membersihkan jerawat atau bekas jerawat itu ada downtime. Namanya downtime. Teman-teman kalau nggak tahu downtime itu ada masa di mana kulit kalau habis di laser tuh merah atau membekas. Nah, sedangkan panda kan harus tiap hari dia melakukan aktivitas toh, dan dia kan kena kamera terus. Kalau misalnya kulitnya jadi merah-merah atau aktivitas laser, dia nggak bisa kerja nanti jadinya. Jadi mungkin panda kulitnya seperti itu karena dia nggak punya waktu untuk perawatan. Kalau perawatan mukanya bisa agak merah-merah gitu. Ini panda sekali cancel jadwalnya orang langsung mikir, wah ke Polda, urusannya gimana? Iya, makanya. Perawatan mungkin ini ya, mungkin jadi alasan ya supaya nggak ketahuan kapan ke Poldanya. B kompleks perlu nggak umur 40? B kompleks itu kalau aku minum kalau lagi capek aja, kalau bener-bener aktivitas banyak, aku minum B kompleks. Dan paling bagus umur 40 oke, karena saraf-saraf kita udah agak kurang terlalu bagus ya. Jadi vitamin B kompleks itu bagus untuk saraf sebenarnya. Kalau skin booster tuh cukup nggak kayak panda gitu mukanya? Skin boost Gini, skin boost harus tahu artinya dulu. Skin booster itu dia booster untuk kulit. Artinya kalau kering, kita habis dari luar negeri tuh, panas-panasan atau kena dingin, itu baru pakai skin booster bagus. Tapi kalau misalnya cuacanya kita kayak misalnya Indonesia lagi panas, kita skin booster berminyak gitu ya, itu tambah keluar jerawat malahan. Nggak cocok. Kalau kulit kita kering pakai skin booster bagus. Tapi kalau misalnya pengen putih, itu pakai namanya Rejuran. Itu pakai salmon DNA. Contoh vitamin B kompleks. Banyak guys, B kompleks. Yang di apotek aja banyak kok. Minta B kompleks. Wih, obat gula darah kalau udah 500 pakai insulin. Udah ketinggian itu. Kalau masih dikit pakai glimepirid namanya. Glibenclamid. Jadi bilang panda aku tipe kulit kering gak sih? Gak tahu sih aku. Tipe apa kulit? Mungkin iya, karena kan panda kena AC terus ya tiap hari. Bisa jadi kering. Tapi aku nggak pernah ngelus pipinya, aku kan cowok guys. Ya kan, nggak pernah aku ngelus, jadi nggak ngerti. Kecuali aku udah pernah ngerawat ya. Loh, tapi nek ngeliat gitu kan bisa ketok gak sih? Cuma bisa menebak ya. Kayak dukun ya. Iya, nggak bisa. Kita harus lihat bener-bener kulitnya, tipenya berminyak atau kering. Obat asam urat pakai allopurinol, minum 1 kali sehari. Tergantung asam uratnya berapa dulu, makanya kita harus periksa. Asam urat kan ada batasnya. Dokternya kocak ya. Terus kena asap rokok itu juga ini merusak. Untuk wajah ya sebenarnya. Sebenarnya kotor aja jadinya, harus sering-sering dibersihin. Kalau untuk kering dan lain-lain nggak asap rokok.
cuma jadi kotor. Asam urat 7 pakai Lopurinol 1 kali sehari, diminum selama 2-3 minggu, nanti cek darah lagi. Waduh, ini jadi konsultasi. Padahal sekali konsultasi sama aku tuh 5 miliar. 5 miliar. Langsung wardrobe-nya nambah satu lagi ya dok ya. Lemari jasnya, lemari jaket-jaket mewahnya ya. Iya, parah. Yesus. Waduh, mahal amat dok. Iya dong, kalau nggak bisa beli Ferrari. Kalau gitu ini, kalau buat harga spesial price list buat Panda Gang berapa dok? Kalau Panda Geng gratis lah, kita live nanti edukasi. Sering bantu-bantu live, nanti saya edukasi gratis. Gitu. Ya, bilang terima kasih dulu ya sama dokter ya. Sudah ngasih banyak nih ilmunya hari ini, padahal cuma berapa jam? Setengah jam deh. Jual lagi. Udah 5 miliar sekalian bungkus dok. Waduh. Gini, kalau kamu cantik nggak perlu bayar. Kalau cantik nggak perlu bayar, gratis aku kasih. Bayar wis. Ya kan? Aku nggak murahan tapi gampangan kok. Gak murah banget, gak murah. Tetap cowok ya dokter ya. Aku kalau live kayak gini guys, kok ngomongnya agak ceplos-ceplos. Banyak ilmu malam ini. Aku mesti berangkat ya mari ini. Siap, sampai no. Terima kasih Pak Dokter atas saran-saran konsultasi gratisnya dan juga mencuci matanya kita ini ya biar lihat yang bening-bening. Nanti kalau mau tanya-tanya obat atau apa bisa konsultasi gratis. Bilang Pak Dagang ya supaya gratis. Nanti dicas 5 miliar kamu kalau nggak bilang Pak Dagang. Nanti Pak Dokter beli Ferrari lagi, saya nggak dibagi-bagi nih nanti. Bisa aja. Siap, sukses juga buat Pak Lawyer. Semoga usahanya dilancarkan semua. Jangan capek-capek. Oke, jaga kesehatan. Siap. Thank you semua. Bye-bye. Iya. Thank you, Mike. Kok ketemu Jakarta kabari yo, cok kali. Siap, minggu depan ya. Oke.